Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Akanji sambut John Stones, selamat datang di keluarga Inter, saudaraku. Kedatangan John Stones ke Inter Milan menghadirkan kembali sebuah duet lama di lini pertahanan. Setelah pernah menjadi rekan setim di Manchester City, Manuel Akanji dan Stones kini kembali berada dalam satu ruang ganti, kali ini dengan seragam nerazzurri. Hubungan keduanya pun langsung terlihat hangat. Akanji, yang sudah lebih dahulu menjadi bagian dari skuad Inter, menyambut Stones melalui sebuah pesan di media sosial yang menunjukkan bahwa sang bek Inggris telah diterima sebagai bagian dari keluarga baru. Selamat datang di keluarga Inter, saudara, kembali satu tim, siap untuk musim baru, tulis Akanji. Pesan tersebut ditulis Akanji melalui Instagram, untuk menyambut Stones yang baru bergabung dengan Inter. Akanji dan John Stones, bukanlah dua pemain yang baru pertama kali bermain bersama. Keduanya sebelumnya menjadi bagian dari lini pertahanan Manchester City, sejak 2022 hingga 2025. Dalam periode tersebut, mereka bekerja sama di bawah sistem permainan Pep Guardiola dan merasakan berbagai tantangan di level tertinggi sepak bola Eropa. Kini, beberapa tahun setelah kebersamaan mereka di Inggris berakhir, keduanya kembali dipertemukan. Bedanya, kali ini mereka akan berjuang bersama untuk Inter. Spence telah rampungkan tes medis, segera teken kontrak dengan Inter Milan. Inter Milan semakin dekat untuk meresmikan kedatangan Jed Spence. Bek sayap asal Inggris tersebut telah menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan medis dan tes kebugaran yang menjadi tahapan terakhir sebelum menandatangani kontrak dengan nerazzurri. Spence tiba di Milan pada larut malam, dan langsung menjalani agenda penting pada Jumat pagi waktu setempat. Setelah seluruh prosedur medis selesai, pemain tersebut kini hanya tinggal menjalani satu tahap terakhir, yakni menandatangani kontrak di markas Inter. Menurut laporan FC Inter 1908, proses pemeriksaan medis Jed Spence telah rampung pada Jumat pagi. Pemain asal Inggris itu menjalani rangkaian tes kesehatan sekaligus pemeriksaan kebugaran, sebagai bagian dari prosedur sebelum resmi menjadi pemain Inter. Seluruh proses berjalan sesuai rencana dan Spence dinyatakan telah menyelesaikan pemeriksaan medis, serta tes kelayakan fisik di CONI. Dengan demikian, tahapan medis yang diperlukan untuk meresmikan transfer tersebut telah diselesaikan. Kini, Spence hanya perlu menyelesaikan administrasi terakhir sebelum statusnya berubah menjadi pemain resmi Inter. Inter Milan, bersiap hadapi Real Betis di laga uji coba. Real Betis akan menjalani pertandingan uji coba pramusim melawan Inter Milan pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2026 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat di Stadion San Nicola. Pertandingan ini menjadi salah satu agenda penting bagi kedua tim dalam persiapan menghadapi musim baru. Bagi Betis, laga melawan Inter memberikan kesempatan untuk mengukur kesiapan skuad menghadapi lawan dengan kualitas dan pengalaman tinggi. Namun, persiapan Betis tidak hanya berkutat pada pertandingan. Di tengah persiapan menghadapi nerazzurri, klub asal Sevilla tersebut juga tetap memperhatikan perkembangan bursa transfer untuk mencari peluang yang dapat memperkuat skuad. Menurut informasi yang disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano dalam pembaruan mengenai aktivitas transfer AC Milan, Betis telah meminta informasi mengenai situasi Santiago Giménez. Striker asal Meksiko tersebut saat ini menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian klub Spanyol itu. Betis tampaknya sedang mencari opsi tambahan untuk memperkuat lini depan, dan melihat Giménez sebagai salah satu nama yang layak dipertimbangkan. Romano, Inter kini fokus penuh kejar Curtis Jones dari Liverpool. Fabrizio Romano mengungkap Inter Milan akan kembali menghadapi Liverpool untuk Curtis Jones, dengan sang pemain menunggu tawaran nerazzurri. Usai merampungkan pelepasan David Fratesi ke Lazio, Inter Milan bersiap kembali melancarkan serangan untuk mendapatkan Curtis Jones. Fabrizio Romano menjelaskan situasi ini lewat kanal YouTube-nya.
Fratesi pergi dan Inter kini siap kembali menghadap Liverpool untuk Jones. Saya rasa ini bukan mekanisme instan, bukan malam ini atau besok pagi, dibutuhkan sedikit kesabaran sebelum kita tahu bagaimana akhirnya, ujar Fabrizio Romano. Mereka harus kembali menghadap Liverpool mulai pekan depan. Akhir pekan ini Inter akan merampungkan seluruh proses birokrasi untuk Spence dan Fratesi. Soal Jones, ada perasaan bahwa dengan 35 juta euro kesepakatan bisa dirampungkan, di mana Liverpool tidak akan memberikan diskon tambahan. Kita lihat saja angka final yang akan diajukan Inter. Saya bisa pastikan bahwa dari sisi pemain, dia terus mengatakan kepada agen-agennya untuk tidak mempertimbangkan opsi lain. Selama Inter mengajukan tawaran, Jones tidak mendengarkan tim lain. BILD, Inter sudah hubungi agen Luca Reggiani. Inter Milan dikabarkan mulai menjalin kontak dengan agen Luca Reggiani, bek muda Borussia Dortmund berusia 18 tahun. Menurut laporan media Jerman, BILD, Inter telah melakukan kontak awal dengan agen pemain kelahiran 2008 tersebut. Ketertarikan Nerazzurri bukan tanpa alasan. Reggiani dianggap sebagai salah satu prospek menarik di sepak bola Jerman dan sudah mulai merasakan atmosfer Bundesliga. Namun, Inter menghadapi tantangan besar jika ingin membawa sang pemain kembali ke Italia. Borussia Dortmund sejauh ini disebut tidak memiliki niat untuk menjual talenta mudanya tersebut. Laporan tersebut menyebut Inter bukan satu-satunya klub Serie A yang tertarik terhadap Reggiani. Sejumlah klub Italia juga disebut memantau perkembangan pemain yang saat ini memperkuat Borussia Dortmund. Namun, Inter tampaknya sudah mengambil langkah lebih konkret dengan membuka komunikasi bersama perwakilan sang pemain. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Nerazzurri sedang memantau peluang untuk merekrut salah satu talenta muda Italia yang berkembang di luar negeri. Inter bidik Malik Fofana untuk wujudkan formasi 3-4-2-1. Inter Milan masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan di bursa transfer musim panas ini. Setelah berhasil mendatangkan Jed Spence dari Tottenham dan terus mengejar Curtis Jones dari Liverpool, Nerazzurri ternyata masih membuka kemungkinan menghadirkan pemain tambahan, terutama di sektor ofensif. Namun, rencana tersebut sangat bergantung pada masa depan Luis Henrique. Jika pemain Brasil tersebut meninggalkan Giuseppe Meazza, Inter berpeluang menggunakan ruang yang tersedia untuk mendatangkan pemain dengan karakteristik lebih menyerang. Dan kali ini, satu nama mulai mencuri perhatian, yakni Malik Fofana dari Lyon. Menurut laporan Tuttosport, pelatih Inter, Christian Chivu tidak pernah benar-benar meninggalkan gagasan untuk menggunakan sistem 3-4-2-1. Skema tersebut akan memberikan Inter variasi taktik tambahan, dibandingkan formasi yang selama ini menjadi identitas utama Nerazzurri. Untuk menjalankan sistem tersebut secara optimal, Chivu membutuhkan pemain ofensif yang mampu beroperasi di belakang striker, bergerak di antara lini, sekaligus memiliki kemampuan melakukan penetrasi dari sisi lapangan. Karena itu, kebutuhan Inter bukan sekadar menambah jumlah pemain, mereka mencari profil yang benar-benar memberikan dimensi baru terhadap permainan tim. Inter siap lepas Luis Henrique ke AS Roma, masalahnya kini ada di gaji. Wingback Inter Milan, Luis Henrique tengah santer dikaitkan dengan kepindahan ke AS Roma, tetapi negosiasi saat ini belum memasuki tahap final. Di tengah munculnya laporan yang menyebut pembicaraan kedua klub berjalan positif dan kabar lain yang bahkan mempertanyakan keberadaan negosiasi, pakar transfer Fabrizio Romano memberikan gambaran terbaru mengenai situasi Luis Henrique melalui kanal YouTube miliknya. Menurut Romano, persoalan utama bukan terletak pada hubungan antara Inter dan Roma, justru, masalah terbesar saat ini adalah kesepakatan mengenai gaji Luis Henrique. Situasi transfer Luis Henrique cukup menarik karena Inter pada dasarnya tidak menutup pintu bagi kepergian pemain Brasil tersebut. Inter memang tidak kecewa dengan performa maupun sikap Luis Henrique. Namun, dalam strategi Mercato Nerazzurri, sang pemain termasuk salah satu aset yang dapat dikorbankan apabila datang tawaran yang dianggap tepat.
Artinya, jika Roma mampu memberikan proposal yang sesuai dengan valuasi Inter, klub asal Milan tersebut disebut tidak akan mempersulit proses negosiasi. Bahkan, menurut Romano, persoalan antara kedua klub bukanlah hambatan utama. Kesepakatan Inter dan Roma dinilai relatif mungkin untuk ditemukan apabila pembicaraan terus berlanjut. Dengan demikian, fokus negosiasi kini bergeser kepada Luis Henrique sendiri. Transfer Kamate ke Espanyol belum kunjung rampung, Inter sudah punya tawaran lain. Masa depan Isiaka Kamate kembali menjadi sorotan setelah transfernya dari Inter Milan ke Espanyol, yang sebelumnya terlihat hampir selesai justru mengalami perkembangan baru. Negosiasi antara kedua klub memang telah berjalan cukup jauh, bahkan, kesepakatan awal mengenai struktur transfer disebut sudah dibahas secara positif. Namun, hingga kini Espanyol belum mengambil langkah terakhir untuk menyelesaikan kepindahan sang pemain. Situasi tersebut membuat Inter harus menunggu sebelum menentukan keputusan akhir mengenai masa depan gelandang muda tersebut. Menurut laporan jurnalis transfer Matteo Moretto, Nerazzurri bahkan sudah memiliki tawaran lain untuk Kamate. Moretto menjelaskan bahwa ketertarikan Espanyol terhadap Kamate sudah berlangsung selama beberapa waktu. Dalam beberapa hari terakhir kami telah memberitakan, ketertarikan kuat Espanyol terhadap Kamate, jelas Moretto. Menurutnya, negosiasi antara Espanyol dan Inter sebenarnya sudah berada pada tahap yang cukup maju. Pembicaraan kedua klub berjalan positif, terutama mengenai format kepindahan sang pemain. Skema yang dibahas adalah peminjaman dengan opsi pembelian 50% hak ekonomi pemain, dengan valuasi sekitar 3 juta euro. John Stones kenakan nomor punggung 6 di Inter, jersey resmi sudah beredar. Petualangan baru John Stones bersama Inter Milan segera dimulai. Setelah resmi bergabung dengan Nerazzurri, bek tengah asal Inggris tersebut kini diketahui akan mengenakan nomor punggung 6. Informasi mengenai nomor jersey Stones mulai beredar setelah sebuah fanpage sang pemain, John Stones, mengunggah foto jersey Inter dengan nama Stones dan angka 6 di bagian belakang. Nomor tersebut menjadi bagian menarik dari awal perjalanan Stones di Italia. Setelah bertahun-tahun bermain di Liga Inggris, sang bek kini akan menghadapi tantangan baru di Serie A bersama salah satu klub terbesar Italia. Ketika diperkenalkan sebagai pemain Inter, Stones langsung menyampaikan antusiasmenya untuk memulai petualangan baru di Stadio Meazza. Melalui kanal resmi klub, ia mengungkapkan keinginannya untuk segera bertemu dengan para pendukung Nerazzurri dan bermain di hadapan mereka. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian dan bermain di hadapan kalian. Semoga kita bisa menulis halaman-halaman luar biasa bersama, ujar Stones. Bek Inggris itu juga mengapresiasi dukungan yang sudah diberikan kepadanya. Bahkan sebelum dirinya benar-benar bermain untuk Inter, saya berjanji akan memberikan segalanya untuk klub dan rekan-rekan setim. Mengenakan jersey ini dengan bangga, saya akan memberikan seluruh diri saya. Resmi, Inter umumkan transfer David Fratesi ke Lazio. Setelah sempat mengalami ketidakpastian dalam proses transfer, David Fratesi akhirnya resmi meninggalkan Inter Milan dan bergabung dengan Lazio pada musim panas 2026. Inter mengumumkan kepindahan gelandang Italia tersebut melalui pernyataan resmi klub. Menariknya, formula transfer yang digunakan berbeda dari detail yang sebelumnya beredar di berbagai laporan media. Dalam pengumuman resminya, Inter menyatakan bahwa Fratesi bergabung dengan Lazio dengan status pinjaman hingga akhir musim, disertai opsi pembelian untuk klub Biancocelesti. Inter melalui situs resminya mengonfirmasi bahwa Fratesi telah dilepas ke Lazio. Dalam pernyataan tersebut, Nerazzurri menulis bahwa FC Internazionale Milano mengumumkan transfer David Fratesi ke SS Lazio. Gelandang kelahiran 1999 tersebut bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian bagi klub Biancocelesti. Pengumuman ini sekaligus mengakhiri saga transfer yang sebelumnya sempat tertunda. Fratesi memang telah lama dikaitkan dengan Lazio. Namun,
Proses kepindahannya sempat menghadapi kendala sehingga transfer belum langsung dapat diresmikan. Kini, seluruh persoalan tersebut telah diselesaikan dan Fratesi resmi menjadi bagian dari skuad Lazio.